Kalau misalnya kita merujuk salah satu kasus BTS yang ramai yang menjadi alasan Johnny Plate ditangkap, ya kan? Karena tadi penegak hukumnya, kejaksaannya itu memang bagian dari pemerintahan oligarkis yang ingin menghambat Anies, maka yang ditangkap hanya Johnny Plate, padahal 3 orang dari PDIP itu kemungkinan besar menerima lebih banyak dari dana yang katanya itu untuk proyek 5 tahun 24 triliun yang sudah dihabiskan itu sekitar 10 triliun, sudah keluar duitnya. Sudah habis 10 triliun, tapi yang dipakai secara realistik di lapangan itu hanya 2 triliun. 8-nya kan 8,32 itu katanya dikorupsi. Lalu itu dikasih label bahwa ini yang dilakukan, yang 8 begini, pelaku utamanya itu adalah Johnny Plate. Padahal 3 kader PDIP, saya yakin justru mendapat lebih banyak. Realitas-realitas berkembang yang saya pertanyakan sebetulnya seberapa disparitas pidana dalam konteks law enforcement korupsi terhadap politisi yang menjadi lawan politiknya ini benar-benar bisa dilihat, Bang. Abang sendiri melihatnya seperti apa nih, Bang? Maksudnya bahwa people power itu memang sangat-sangat relevan, begitu? Ya, betul, Bang. Maksudnya begitu. Yang diindikasikan di salah satu jerat terhadap politisi Nasdem yang secara faktual kita melihatnya ini adalah lawan politik lah begitu dalam konteks kontestasi politik sekarang, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jadi saya menilai bahwa memang faktanya masalah hukum terkait apakah itu pemilu, pilpres, atau juga hukum tentang korupsi, itu kita pahamlah sebetulnya pelanggaran itu sudah jauh cukup ya, lebih dari cukup, dan itu masif, dan orang biasa saja paham bahwa pelanggaran secara hukum itu sudah terjadi di mana-mana di berbagai sektor kehidupan. Dan ini memang pelanggaran diakibatkan dari keinginan politik oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dan penguasaan rente-rente dari berbagai sektor kita bernegara,
sektor ekonomi, tambang, dan sebagainya. Ini yang ingin didominasi secara berkelanjutan. Dan kalau bicara hukum ada, dan demokrasi ada proses pemilu, ini memang harus dilalui. Cuma masalahnya tadi karena dominannya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, dominasi ekonomi dan politik itu, maka proses yang dijalankan itu menjadi syarat dengan ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Itulah yang terjadi. Nah, di sisi lain, kalau ada potensi lawan politik yang memang bisa menghambat dominasi yang berkelanjutan tadi, maka lembaga-lembaga hukum ini sudah sangat kasat mata dipakai untuk menghancurkan lawan politik. Ya, jadi kalau bicara KPK atau DPR atau MK, Kejaksaan Agung ataupun kepolisian, itu kan bagian dari oligarki yang berkuasa, yang dengan kasat mata kita bisa lihat sudah disalahgunakan, diselewengkan untuk menjalankan praktek-praktek kebijakan dan langkah-langkah yang memang tujuannya tadi untuk melanggengkan dominasi oligarki. Itulah yang kita lihat. Itulah yang memang kalau bicara bahwa hukum dan keadilan itu sudah sangat jelas dilanggar oleh penyelenggara negara, maka menjadi sangat-sangat relevan bagi rakyat untuk melawan. Karena kita bicara di Pancasila itu, bicara soal keadilan itu 2 kali disebutkan, bicara soal moral hukum itu menjadi panglima, tapi itu dilanggar. Sudah tidak bisa berharap kepada penyelenggara negara, maka saya kira sudah sangat wajar dan relevan, dan itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, di Pancasila, bahwa kita punya alasan yang kuat, punya hak untuk bagaimana perlawanan itu kita lakukan. Nah, kemarin dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh IRES dan UI Watch, saya menyampaikan bahwa kalau orang ingin melakukan people power dan menuntut adanya pemakzulan presiden, itu karena memang kalau kita bicara hukum, proses hukum yang ada di DPR, ya itu politik dulu. Untuk pemakzulan itu kan di 7A, 7B, itu prosesnya kan ada kebijakan atau langkah politik yang dilakukan di DPR. Lalu nanti dari sana disampaikan permintaan untuk adanya proses hukum di MK. Habis itu kalau MK bilang ini terjadi pelanggaran, ya itu maka dikembalikan ke DPR dan itu nanti ada sidang MPR. Yang meskipun langkah ini ditempuh secara hukum mungkin bisa berjalan, tapi karena secara politik itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa terlaksana, maka caranya harus dilakukan perlawanan masif oleh rakyat. Tidak mungkin ini bisa berubah. Tidak mungkin agenda ini bisa dihambat tanpa adanya perlawanan rakyat yang masif. Nah, karena itu pula saya menyampaikan bahwa rakyat ini harus sadar pelanggaran hukum yang mereka lakukan itu sudah sangat-sangat masif dan merata di mana-mana. Itu mempermalukan negara, menurunkan, menghina martabat negara dan bangsa, sekaligus merampok aset-aset negara dan hak rakyat. Itulah yang paling perlu kita jelaskan kepada rakyat, bahwa ini sudah sesuatu yang memang sangat-sangat relevan untuk mereka paham dan dengan begitu melakukan people power.
pemakzulan mungkin sulit terjadi, secara hukum mungkin sudah cukup alasan, tapi secara politik karena oligarki berkuasa, maka itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Karena itulah bahwa people power kelihatannya saat ini menjadi langkah langkah yang tersisa yang harus kita ambil. Mungkin begitu ya. Yang jadi jawabannya panjang, tapi intinya bahwa memang kita melihat politiknya sudah tidak bermoral, melanggar berbagai aturan, tapi itu terjadi karena hilangnya rasa malu di satu sisi, dilanggarnya konstitusi, prinsip-prinsip moral, tapi di sisi lain itu dalam rangka bagaimana ini dominasi kekuasaan dan penguasaan rente itu bisa berlanjut sehingga hukum dilanggar, lalu yang diambil adalah cara-cara yang menghalalkan segala cara untuk bagaimana target oligarki mendominasi kehidupan kita berbangsa bernegara ini bisa berlanjut. Begitu kira-kira, Mas. Iya, Bang Marwan Batubara. Sebetulnya kan kalau kita mencoba mengkaji lebih dalam mengenai people power, dilihat dari sisi historis maupun dilihat dari sisi yuridis maupun empiris sekarang, itu kan ada penguatannya. Kalau dari sisi historis kan ada fakta-fakta historis mengenai people power itu yang pernah terjadi dalam bentangan sejarah. Misalnya pada saat Soeharto lengser maupun pada saat Gus Dur ya kalau nggak salah itu ya lengser. Yeah. Secara historis itu kan ada role modelnya, artinya fakta empiris historis yang pernah terjadi. Secara yuridis pun kan diberikan ruang konstitusional keberadaan people power ini sebagai saluran rakyat ketika menemui kebuntuan, atau saluran itu yang seharusnya ini saluran adalah ekspresi dari hak konstitusional warga negara untuk bisa memberikan semacam kritik terhadap kebijakan yang dilakukan penyelenggara negara, ya. Tentu inherent dengan keberadaan keberadaan gestur penyelenggara negara sendiri yang ditunjukkan oleh style kepemimpinan presiden dalam hal ini. Terus secara empiris saya kira sekarang kan banyak realitas-realitas yang menjadi alasan kenapa people power itu urgensinya bisa dilihat, terutama kalau kita mencoba melihat disparitas pidana penegakan hukum, sekalipun kita tidak menutup mata bahwa yang namanya korupsi ini kan problemnya Jokowi kan begitu sekarang ini. Kalau ada menterinya yang kena kasus korupsi sekalipun berbeda misalnya, hanya menyasar kepada dugaan publik sebagaimana dugaan publik pada politisi-politisi yang sekarang dia masuk ke dalam kontestasi politik, kompetisi politik gitu, koalisi yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan karena mengusung Anies katakanlah dalam koalisi perubahan untuk persatuan, tapi kan dia ini menterinya dia. Ini kan legasinya dia gitu. Nah, seperti apa kajian-kajian Bang Marwan melihatnya ini kalau dari sisi performan kabinet yang dibentuk oleh Presiden Jokowi terkait dengan legasi yang sudah dibuat Bang Marwan Batubara? Iya, jadi kalau bicara korupsi maka atau KKN lah ya yang terjadi di berbagai lini, kita sebut itu waktu 2 minggu yang lalu kita bikin webinar, terjadi across the board, artinya di mana-mana gitu terjadi. Maka urusannya bukan, maaf bentar ya. Urusannya bukan soal bahwa ini ada dari partai-partai oposisi atau partai-partai pendukung pemerintah. Intinya ini kita rakyat mau siapapun yang melakukan KKN korupsi itu harus diproses secara hukum dan berkeadilan, ya kan? Jadi itu yang sangat penting kita
kita jelaskan kepada rakyat dari manapun itu. Tapi karena tadi saya bilang lembaga-lembaga negara itu yang menjadi pimpinannya sudah ditunjuk sedemikian rupa sehingga tunduk kepada kepentingan oligarki dan penguasa yang ada sekarang. Jadi kalau bicara partai mana sebetulnya yang paling banyak melakukan korupsi, artinya anggotanya, apakah di level legislatif atau eksekutif, kan kita paham ya kasus IKTP, kasus training untuk tenaga kerja, kemudian kasus vaksin, itu kita tahu lah, rakyat juga punya banyak bukti untuk menunjukkan bahwa yang melakukan korupsi itu kan berasal dari partai-partai penguasa. Ya, lalu karena memang pimpinannya itu bagian dari oligarki dan kekuasaan, itu kan tidak diproses. Nah, di sisi lain, partai-partai ini menganggap bahwa Anies menjadi ancaman, maka justru bagaimana partai-partai pendukung Anies ini oleh KPK, karena memang pimpinannya berada di bawah kendali oligarki dan kekuasaan yang dipimpin Jokowi dan PDIP terutama, ya kalau memang perlu harus menghabisi orang-orang yang ada di Nasdem, di Demokrat, di PKS, ya itu mereka lakukan. Sementara bagi kader-kader mereka dari partai pendukung pemerintah itu didiamkan. Itu kan fakta. Fakta di lapangan ya seperti itu. Maka tadi saya sudah sebutkan, korupsi sebetulnya terjadi di mana-mana, cuma karena kepentingan politik oligarki itu menjadi panglima dan menjadi target yang ingin dicapai, maka pemberantasannya itu menjadi tebang pilih, menjadi tidak adil. Termasuk juga banyak pimpinan partai pendukung pemerintah KIB itu yang juga tersandra, tapi kan tidak diproses, justru dipelihara oleh rezim. Untuk apa? Untuk bagaimana ini dijadikan sebagai partai pendukung kebijakan pemerintah saat ini dan juga yang akan datang, yang memang yang akan datang itu juga kelanjutan dari rezim oligarki yang sekarang, sehingga penyanderaan memang sengaja dilakukan. Sebaliknya pimpinan partai yang tersandra ini pun tidak tahu diri. Ya mestinya kalau memang seperti itu ya mundur saja, kayak Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, ini kan sudah menjadi rahasia umum sebetulnya terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Ya, termasuk juga sebetulnya calon yang didukung oleh PDIP dan Jokowi seperti Ganjar Pranowo itu kan sudah sangat menjadi pengetahuan umum terlibat dalam korupsi iktp, ya kan? Kebetulan karena memang yang berkuasa di KPK itu adalah rezim oligarkis, maka yang menjadi korban kan hanya Setia Novanto dan beberapa orang ya, termasuk pengusahanya. Tapi yang menerima suap itu kan hampir semua anggota partai waktu itu. Tapi itu tidak diproses, artinya sebetulnya penegakan hukumnya menjadi tidak adil dan tebang pilih. Nah, kita membaca ini mestinya bisa memahami bahwa lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum sudah menjadi bagian dari kekuasaan oligarkis untuk kembali tadi bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, sehingga korupsi itu harus dijadikan alat untuk bagaimana menghambat calon-calon oposisi termasuk Anies, tapi di sisi lain bagaimana melindungi pelaku-pelaku atau koruptor-koruptor yang ada di kalangan pemerintahan itu sendiri atau partai-partainya.
itulah yang terjadi. Bang Marwan, kalau memperhatikan kondisi atau tren korupsi ini nanti semakin menjelang kepada momentum kontestasi politik, eskalasinya seperti apa kalau kita melihat realitasnya itu kan nuansa korupsinya yang pertama bisa jadi dugaannya sebagai proses untuk untuk mengeliminasi kekuatan dari lawan politiknya, tapi sebagaimana kita pahami, Bang Marwan pasti juga tahu, sangat tahu, ini juga bagian dari untuk mengakumulasi logistik kan begitu, karena logistik itu bisa diakumulasikan dari akses terhadap budgeting atau anggaran-anggaran. Seberapa jauh Bang itu nanti eskalasinya ke semakin meninggi nih Bang? Ya, sebetulnya kita bukan bicara eskalasi ya, tapi itu sudah berlangsung cukup lama selama pemerintahan Jokowi, yang dimana rintik itu bisa terkumpul dari berbagai proyek APBN, termasuk proyek-proyek BUMN, termasuk juga dari dana bansos yang sifatnya itu justru dipersiapkan dalam rangka kondisi masyarakat yang wajar kalau sangat mendesak untuk dibantu, tapi sebaliknya kalau ada korupsinya di situ, pelakunya kan sangat wajar dihukum mati misalnya kan. Nah, tapi itu kan tidak pernah terjadi. Nah, ke depan saya kira sumber-sumber itu akan terus terjadi dan akan aman terlaksana, karena memang di DPR sendiri, jangankan partai pendukung, partai oposisi pun tadi kita sudah bicara tentang mereka ikut korupsi gitu. Jadi artinya dana APBN yang dikorupsi untuk kepentingan pemilu itu jangan heranlah itu akan terus terjadi. Kalau misalnya kita merujuk salah satu kasus BTS yang ramai yang menjadi alasan Joni Plate ditangkap, ya kan? Karena tadi penegak hukumnya, kejaksaannya itu memang bagian dari pemerintahan oligarkis yang ingin menghambat Anies, maka yang ditangkap hanya Joni Plate, padahal 3 orang dari PDIP itu kemungkinan besar menerima lebih banyak dari dana yang katanya itu untuk proyek 5 tahun 24 triliun yang sudah dihabiskan itu sekitar 10 triliun, sudah keluar duitnya dari dana BLU yang terkumpul ya. Mungkin bukan dari APBN, mungkin ada, tidak banyak, tapi itu toh dari pelanggan seluler itu, dari kita juga itu sudah habis 10 triliun, tapi yang dipakai secara realistik di lapangan itu hanya 2 triliun. 8-nya kan 8,32 itu katanya dikorupsi. Lalu itu dikasih label bahwa ini yang dilakukan, yang 8 begini pelaku utamanya itu adalah Joni Plate. Padahal 3 kader PDIP saya yakin justru mendapat lebih banyak. Di sana ada disebutkan suaminya Puan, ada disebut tentang Menteri KKP Trenggono, ya kan? Ada juga Sekjen kalau tidak salah itu menerima juga gitu. Nah, jadi kembali tadi, kalau bicara dana yang dikorupsi yang lalu dan yang akan datang, itu akan tetap marak. Tinggal sekarang, kalau Anda menguasai penegak hukumnya, lalu DPR-nya juga tidak bisa bersuara karena pimpinnya tersandra, atau malah ikut menikmati, sementara juga ini oposisi harus dihambat, maka praktek yang tidak adil ini akan terus berlangsung. Korupsi akan terus merajalela. Belum lagi Jokowi berperan untuk mengurangi wewenang KPK, tunduk di bawah kekuasaan. Dan saya kira kita juga melihat sepak terjang Firly seperti apa. Ya kan, menangkap Harun Masiku tadi sudah diingatkan oleh Pak Abdullah. Itu kan tidak mampu, bukan tidak mampu sebetulnya, tidak mau kan. Tapi kenapa tidak mau? Karena memang faktor politik, dominasi oligarki itu sangat menentukan untuk bagaimana
pemberantasan korupsi itu bisa dijalankan secara adil dan berkelanjutan. Iya, Bang Marwan, memang tantangan juga sih kalau oposannya itu oposan dari bagian dari pemerintahan Iya, yang masih existing sekarang. Bang, ya. lalu kalau begini kondisinya, Bang, dengan berbagai realitas yang sekarang ini berkembang di mana sengkarut korupsi itu menggelayuti dalam kabinet pemerintahan Jokowi yang sudah nampak menyeruak ke permukaan dan ada intrik-intrik di dalamnya, disparitas pidana. Karena memang itu sebagai sebuah bagian dari konsekuensi untuk mengamankan kepentingan politiknya atas lawan politiknya. Sekalipun mereka sama-sama di dalam kabinet dan memanfaatkan sama-sama akses-akses yang ada di kabinet. Bisakah diharapkan kontestasi politik ke depan itu fair, Pak? Jujur dan adil, Pak? Ya, sudah saya jelaskan tadi, itu sangat-sangat mustahil lah itu ya. Untuk bisa terlaksana keadilan ya, penegakan hukum dan keadilan itu bisa terjadi, sangat-sangat kecil kemungkinannya, karena yang menentukan itu adalah rezim oligarkis, bersatunya penguasa, pengusaha, dan kemungkinan besar itu Cina. Untuk apa? Untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dan penguasaan rente. Jadi mereka bukan saja dalam praktek di lapangan, tapi sejak kebijakan, sejak aturan, sejak menunjuk siapa yang menjadi pimpinan di lembaga-lembaga penegak hukum, itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi jangan bermimpi untuk mereka akan konsisten, kecuali di dalam mereka itu ada pertarungan. Ya, kita berharap ini pertarungannya bisa terus berlanjut. Tapi saya kira karena rakyat sudah jadi korban dari demokrasi yang tidak adil, yang dikerdilkan, haknya dirampas, kemudian justru sumber-sumber untuk mensejahterakan rakyat melalui sumber-sumber daya alam, dan juga termasuk di dalamnya itu misalnya bagaimana perkebunan itu bisa menghasilkan produk-produk seperti minyak goreng yang justru bisa gampang diakses dengan harga wajar. Itu kan tidak terjadi, malah orang harus mati untuk mengantri. Ini di negara yang menjadi produsen terbesar sawit CPO di dunia. Itu kan karena apa? Karena memang oligarki ini sangat berkuasa, uang banyak. Tapi uang banyak itu dari CPO sebagian mengalir kepada oligarki, termasuk misalnya kita bicara tentang kasus Sinarmas yang menyuap berbagai pejabat negara sampai ada yang dihukum. Tapi intinya ini kan fenomena yang menunjukkan bahwa aset negara, sumber daya alam itu memang justru lebih banyak dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintahan oligarki dibanding untuk rakyat. Dari tambang misalnya, saya berulang-ulang menyampaikan tentang bagaimana perampokan sumber daya alam batu bara, kemudian nikel dan sebagainya. Salah satunya itu yang namanya berau. Berau itu adalah penghasil terbesar ya, berau dan adaro. Di dalam berau itu ternyata Sinarmas pemegang sahamnya. Adaro itu ada Boy Thohir, ada Erick Thohir. Itu juga dua besar produsen batubara terbesar yang merampok, terlibat perampokan aset batubara negara yang nilainya antara 3.000 sampai 7.000 triliun. Itu kan fakta yang menunjukkan bahwa rezim oligarki ini sudah sedemikian rupa melakukan kejahatan, maka rakyat seharusnya punya alasan kuat. Dan nanti Pak Taufik saya kira bisa sudah kita ikuti juga penjelasannya kan, bahwa kalau kita melakukan gerakan perlawanan itu tidak bisa dikatakan sebagai makar. Ya kan, makar kepada negara kalau kejahatan rezim itu sudah sedemikian rupa, kita sudah sampai muntah gitu ya.
udah muntah nih kita ditindas, dihisap oleh rezim oligarki itu. Jadi karena itu mari kita terus menggalang perlawanan rakyat agar rezim ini benar-benar tumbang, berakhir, termasuk melalui praktek-praktek bagaimana menuju pemilu. Tadi sudah kita bahas ya, korupsi itu dilabelkan hanya kepada oposisi, padahal yang menjadi koruptor justru sangat-sangat banyak di partai-partai atau anggota DPR yang ada di partai-partai pendukung pemerintah.